Ade Resna, Ya, Ibu. ikut ibu yuk kita ngobrol. Boleh, Ibu. Iya, gini ya. Kalau ibu guru meminta kamu untuk bekerja kelompok dalam pembelajaran, nah kamu bagaimana? Saya sih sebetulnya kurang suka, Bu, kalau misalnya disuruh kerja kelompok itu nggak sukanya itu sama teman-temannya, Bu. Kalau saya kerja sama dalam pembelajaran itu, Bu. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan saat sedang bekerja kelompok. Kalau misalnya lagi kerja kelompok ya, Bu ya, saya tuh suka kesel, Bu. Jadi kalau misalnya kan dalam kelompok itu ada ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompoknya itu suka ngatur, Bu, tanpa mendengarkan pendapat anggota kelompoknya. Padahal kan ya, kita itu harus bekerja sama, misalnya dalam mengerjakan tugas, Bu. Jadi begitu ya. Jadi kamu tidak nyaman ya bekerja kelompok di kelompok itu ya. Coba ceritakan ketidaknyamanan kamu seperti apa. Gini ya, Bu ya. Jadi yang pertama tuh, ketua kelompok yang suka mengatur itu ya, Bu ya. Mengaturnya itu tanpa mau mendengarkan masukan dari anggota kelompoknya, Bu. Terus yang kedua, dalam pembagian tugas, saya suka dikasih tugas yang sebetulnya saya tuh nggak bisa, Bu. Nah, saat tugas kelompok dikumpulkan, tugas yang saya kerjakan kan jadinya kurang maksimal, Bu, karena saya nggak bisa. Nah, akhirnya tuh saya disalahin, Bu, dalam kelompok itu, Bu. Gitu, Bu. Oh, jadi makanya kamu memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri gitu ya? Iya, betul, Bu. Karena saya mengerjakan tugasnya berdasarkan yang saya bisa aja, Bu. Ya, sekarang ibu mau tanya, memang bekerja sama dalam kelompok itu seperti apa menurut kamu? Menurut saya ya, Bu, kerja kelompok dalam kelompok itu kalau menurut saya itu kerja sama gitu ya, Bu ya. Jadi ya harus mengerjakan tugas itu sama-sama, Bu. Terus dan maunya saya itu ya kalau kita dalam kelompok itu saling menghargai, Bu, pendapat dan masukan dari teman sekelompoknya, saling menutupi kekurangan. Terus misalnya saya kan tidak bisa ngerjain tugas dalam pembagian tugas kelompok nih, Bu ya. Nah, nanti tuh saya inginnya teman kelompok saya yang lain itu bantuin saya, Bu. Jadi bantuin saya ngerjain gitu. Saya ngerjain tugas yang saya bisa, misalnya seperti itu, Bu. Nah, kan jadi kita sama-sama belajar, Bu. Jadi ketua kelompok itu nggak ngatur semua kehendaknya dia aja gitu. Kamu harus ini, kamu harus itu, tanpa bertanya terlebih dahulu. Nah, maunya saya kan seperti itu, Bu. Jadi kita kerja sama-sama itu dan saling menghargai pendapat itu di kelompoknya itu, Bu, gitu. Oh iya baik, Bu Guru paham. Jadi apa dengan cara yang kamu sebutkan dapat membuat kamu kembali dapat bekerja sama dalam kelompok kamu? Iya, Bu. Kalau seperti itu menurut saya itu saya pasti bisa, Bu. Karena kan saya tidak dipaksa ngerjain tugas yang saya tidak pahami kan ya. Terus juga kan akan sangat nyaman saat kita dapat saling menghargai pendapat dan kerjasama dalam mengerjakan tugasnya, Bu. Berarti dari cerita kita kali ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya dalam kerja kelompok? Misalnya, kamu nanti ada tugas kerja kelompok lagi, dan kamu sudah nyaman. Saya setelah ini mau bicara sama teman saya, Bu. Kalau nanti pas kerja kelompok lagi, kalau bisa itu bagi-bagi tugasnya, jangan berdasarkan ketua kelompok aja. Kalau bisa sih sesuai sama kemampuan, Bu. Jadi misalnya saat saya kurang paham sama pelajaran matematika, Bu. Hitung-hitungan kan saya nggak bisa. Jadi kalau bisa sih saya dikasih tugasnya itu misalnya ya nulis aja gitu, Bu, bagian nulis aja. Jadi kalau misalnya saya masih disalahkan juga di kelompok saya, berarti ya saya harus belajar lagi, Bu. Jadi memahami materinya dan juga memahami pendapat ketua kelompok. Kayak gitu mungkin, Bu. Baik, berarti kamu harus membicarakan sama teman-teman sekelompok kamu ya. Jadi rencananya seperti yang kamu sebutkan ya.
Ya Bu, saya maunya sih bicara seperti itu sama mereka. Ya, jadi siapa yang dapat membantu kamu agar rencana kamu berhasil? Yang dapat membantu saya, ibu guru. Karena kan saya, takut Bu disalahkan kalau saya bicara sendiri sama mereka gitu. Jadi selain saya berubah juga ya Bu ya, dalam matematika tidak, jago hitung-hitungan, saya akan belajar lagi dan juga memahami keinginan ketua kelompok juga. Terus saya ingin ibu guru juga membantu saya ya Bu ya. Iya, baik, boleh. Jadi saya juga berbicara pada teman-teman yang lain. Karena saya jagonya nulis, jadi dibantu juga gitu mengerjakan tugas-tugas lain dalam pembagian tugasnya gitu Bu. Iya, bagus rencana kamu. Itu akan mendukung keberhasilan kamu dalam bekerja kelompok. Kamu akan merasa nyaman juga. Bu guru akan mengambil kesimpulan ya. Jadi, sebaiknya memang harus bekerja kelompok. Karena kita dapat bersosialisasi dengan yang lain. Untuk mensukseskan kamu di masa depan nanti. Bukan hanya kecerdasan akademik, nilai yang sekarang bagus, itu tidak akan menjamin kesuksesan kita di masa depan. Kita juga harus mempunyai sikap spiritual kerjasama dengan teman-teman ya. Jadi selain sikap spiritual, pengetahuan, keterampilan, kita juga harus mempunyai sikap sosial. Baik, nah kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semangat terus, nanti Ibu Guru akan membantu juga ya. Baik Bu, semangat ya Bu ya. Jadi kita harus tetap bekerja sama ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, saya akan coba lagi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, kasus pertama sudah diatasi. Dalam kasus satu ini, dalam menyampaikan tujuannya udah muncul dan jelas tujuannya, lalu diidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan identifikasi potensi coach udah tergali, lalu rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya sudah tampak, dan dalam tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencananya sudah jelas dan coach pahami tentang penjelasan yang coach paparkan. Mungkin seperti itu tanggapan dari kasus 1 dari pengamat. Terima kasih Ibu ya.